Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik ya? Alhamdulillah. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Aida dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan hari ini, Bu Aida akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kita memasuki pada materi inti, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa mampu memahami teori masuknya Islam di Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan masuknya Islam di Indonesia. Sekarang, Bu Aida akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam datang ke wilayah Indonesia dapat diterima dengan baik, karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antar manusia, dan menghilangkan kasta. Sekarang, Bu Aida akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Hal ini menurut Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa yang disebut dengan Hamka. Proses ini berlangsung pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Alasan dari materi ini adalah pandangan Hamka mengenai teori Mekah hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh Ahad Jones yang mengatakan bahwa para musafir yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Gujarat atau India pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Alasan dari teori ini adalah bahwa batu nisan di Pasai dan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat, Kambai. Dan alasan lainnya adalah kesamaan madhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan masyarakat Muslim di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini diyakini bahwa asal agama Islam adalah dari Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat yang berasal dari Banten. Alasan dari teori ini adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang pada masyarakat Persia dan masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam berasal dari para perantau Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya yaitu Arus Cina Islam Jawa menyatakan bahwa menurut kronik masa dinasti Tang pada tahun 618 Masehi di daerah Kanton Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Selanjutnya, Bu Aida akan menjelaskan tentang metode masuknya Islam di Indonesia. Metode masuknya Islam di Indonesia di sini melalui 6 metode atau 6 jalur. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka, Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh,
Maka makin ramailah para ulama dan para pedagang Arab datang ke Indonesia. Selain mereka datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan duniawi, mereka juga mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan agama Islam. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang belum menganut ajaran Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima pernikahan tersebut. Selanjutnya, kelompok mereka makin besar dan lambat laun berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam. Selanjutnya yaitu jalur tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dengan menggunakan pendekatan mistis. Pengajar-pengajar tasawuf mengajarkan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Mereka mahir dalam magis dan mempunyai kekuatan penyembuhan. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka, yang sebelumnya mereka menganut agama Hindu. Sehingga agama baru itu, yaitu agama Islam, mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren untuk santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain yaitu Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giring Gresik. Untuk jalur selanjutnya yaitu melalui jalur kesenian. Melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Cerita wayang zaman dahulu masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu saat ini setelah diajarkan ajaran Islam, disisipkanlah ajaran serta nama-nama pahlawan Islam. Dan kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra dan seni ukir. Yang terakhir yaitu jalur dakwah. Para juru dakwah yang sengaja menyebar ke wilayah yang baru untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti para dai, mereka berkelana menuju wilayah yang sama sekali baru dengan dipandu oleh para pedagang yang mengembara mengikuti dagangan mereka. Para dai tersebut bukanlah para pedagang, melainkan mereka yang memang mengkhususkan diri untuk berdakwah. Kedatangan para dai ini menyebabkan gerak dakwah di Nusantara semakin marak. Jika pada awalnya dakwah Islam hanya terbatas di pantai-pantai barat Sumatera, dengan adanya para dai ini, gerak dakwah Islam berkembang meluas hingga pulau-pulau di bagian timur Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Waida akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.